Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul bersama saat ini untuk mengikuti ibadah persekutuan antar keluarga. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini, kami bisa bersekutu bersama di dalam ibadah perak. Kiranya Roh-Mu memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu, dan kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, renungan pada saat ini saya memberikan judul adalah Allah adalah gembala terbaik. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita mencatat beberapa hubungan atau relasi untuk menggambarkan kedekatan Allah dengan umatnya. Di antaranya adalah hubungan mempelai pria dengan wanita, lalu ada kepala dengan anggota tubuh, tanah liat dan penjunan. Namun khusus di dalam Mazmur 23 ini, hubungan antara Allah dengan umatnya dinyatakan seperti gembala dan dombanya. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari dari bacaan kita pada saat ini. Yang pertama adalah Allah memelihara kehidupan kita. Kita dapatkan dari ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kata gembala di dalam Alkitab sebenarnya bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu gembala upahan dan gembala pemilik ternak. Dari 3 ayat yang kita baca di atas, sangat mungkin bahwa gembala yang dimaksudkan di sini adalah gembala pemilik ternak. Dan sebagai orang yang sudah berkecimpung dalam dunia peternakan selama lebih dari 12 tahun, mungkin saya sedikit banyak bisa memahami relasi yang terjadi antara gembala dan dombanya. Karena sebagai peternak kita dituntut untuk mengusahakan yang terbaik, yaitu mulai dari kebersihan kandang, makanan, vitamin, suplemen, obat-obatan saat ternak kita sakit. Namun poin yang sangat penting dalam relasi ini adalah bahwa seorang gembala pasti akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memelihara domba-dombanya. Demikian pula yang terjadi bila Allah yang menjadi gembala kita. Maka dia akan memelihara kehidupan kita dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, Allah menyertai kita dalam masa kesusahan. Dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berjalan bersama dengan Allah tidak berarti bahwa hidup kita selamanya akan dalam keadaan baik-baik saja, ataupun running well. Semuanya serba ada dan tercukupi. Tetapi ada kalanya kita harus melewati lembah kekelaman, masa yang susah dan berat, seperti halnya pandemi yang sudah kita alami bersama selama lebih dari 2 tahun ini, yang mengajarkan kita bahwa semua rencana, cita-cita, angan-angan yang dulunya seakan-akan bisa kita raih dengan mudah, tetapi ternyata semuanya harus gagal di tengah jalan. Dan tekanan-tekanan itu tidak hanya dalam bidang ekonomi, Bapak Ibu. Bahkan seringkali di dalam pandemi ini kita mungkin juga kehilangan orang yang terkasih. Tetapi di balik itu semua, marilah kita juga menyadari bahwa kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kita untuk melewati waktu demi waktu. Dan kiranya semakin berat tekanan hidup yang kita alami, juga akan membuat kita semakin peka akan kemurahan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang menyertai kita di dalam masa kesusahan. Lalu yang ketiga, anugerah Allah sepanjang masa. Dalam ayat yang ke-6 di sana dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya membagi ayat yang ke-6 ini menjadi 2 bagian.
Bagian pertama dari ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Pertanyaannya, apakah benar bahwa hidup Daud seperti yang dikatakan? Ternyata tidak. Daud pernah menjadi anak yang tidak dianggap ketika Samuel datang kepada keluarganya untuk mengurapi menjadi seorang raja. Daud pernah dihina dan ditertawakan ketika melawan Goliat. Beberapa kali dia mengalami ancaman pembunuhan oleh Saul, mertuanya sendiri. Dan dia pernah terusir dari istananya karena pemberontakan anaknya Absalom. Lalu apakah seperti ini yang dikatakan bahwa dia mengalami kebajikan dan kemurahan seumur hidupnya? Lalu dalam bagian yang kedua, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pertanyaannya adalah, apakah Daud layak menjadi orang yang diam, yang tinggal, yang berada di dalam rumah Tuhan? Kita tahu bahwa dia seorang yang pernah melakukan tindakan yang kotor dan kejam, perzinahan dan pembunuhan. Di dalam Alkitab kita digambarkan perkara Uria orang Het itu. Akan tetapi dari dua bagian dalam ayat 6 ini, pemazmur mendapati bahwa semua yang terjadi dalam kehidupannya adalah anugerah Tuhan semata. Apapun, sepahit apapun, pahit dan getir, sukacita, semuanya adalah anugerah Tuhan. Dan anugerah itu diterima bukan hanya seumur hidupnya, tetapi sampai sepanjang masa. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita juga memiliki pemahaman yang sama dengan Daud? Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, semuanya adalah anugerah Allah yang akan terus-menerus dicurahkan, bahkan sampai kekekalan. Sebagai penutup, saya ingin katakan, Allah adalah gembala kita yang terbaik. Karena dia bertanggung jawab atas hidup kita, menemani kita dalam masa kesukaran dan memberikan anugerah sepanjang masa. Maka Mazmur 23 di dalam pandangan Allah akan dituliskan seperti ini. Akulah gembalamu, kamu takkan kekurangan. Aku yang membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Aku yang membimbing engkau ke air yang tenang. Aku yang menyegarkan jiwamu. Aku yang menuntun engkau di jalan yang benar. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, tidak usah takut bahaya, sebab aku yang menyertaimu. Gadaku dan tongkatku, itulah yang menghiburmu. Aku yang menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawanmu. Aku yang mengurapi kepalamu dengan minyak, pialamu penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutimu seumur hidupmu, dan kamu akan diam dalam rumahku sepanjang masa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari saat ini. Kiranya ini boleh menguatkan, menghibur, dan menopang kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.